Pelajaran pekan ini adalah pelajaran kelima dengan judul bagaimana mempelajari Alkitab. Di dalam Alkitab ini paling tidak banyak metode yang di dalam Alkitabnya itu ada. Nah sekarang kalau bagi kitanya di zaman modern ini, apakah 3 cara ini bisa? Ya sebenarnya sih mungkin bukan soal bisa atau tidak, tetapi lebih kepada bagaimana caranya kita menggunakan ketiganya di dalam mempelajari Alkitab. Kalau saya sibuk, saya berdoa 1 jam. Kalau saya sangat sibuk, saya berdoa 3 jam. Itu dalam konteks adalah bahwa dia perlu sesuatu untuk dia selesaikan. Makanya itu harus beres dulu dia dengan Tuhan, supaya itu yang bisa dia bagikan. Tapi kalau kita memang, saya punya meeting dengan CEO project ini, oleh karena itu saya belajar Alkitab 3 jam. Saya rasa itu konteks yang salah, penerapan yang salah terhadap Martin Luther ini. Kalau dalam konteks dia, ya karena ini peperangan rohani gitu kan. Tapi kalau di dalam Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sahabat kita yang sepanjang triwulan ini, triwulan kedua tahun 2026, kita membahas mengenai bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang ada di studio. Kita akan berdiskusi bersama-sama dan tentunya kami senang juga mendapatkan komentar-komentar dan kesaksian bagaimana program diskusi Sekolah Sahabat ini dapat membantu saudara-saudara semua. Boleh yang pertama kita minta kesediaan dari Bang Glenn untuk membacakan. Baik, ada beberapa komentar yang masuk dari pemirsa. Saya akan membacakan. Yang pertama datang dari Ever Piai. Amin. Puji Tuhan untuk penjelasannya membuat kami mengerti dari jemaat Duta Shalom Reboken Minahasa. Lalu berikutnya datang dari Eli Karyati. Haleluya, terpujilah nama Tuhan karena pembelajarannya boleh menjadi berkat untuk saya secara pribadi. Tetap semangat untuk tim yang bertugas dan Tuhan memberkati kita semua. Dan berikutnya datang dari RG Sindulapan. Puji Tuhan pelajaran Sekolah Sahabat yang banyak membantu mendalami firman-Nya. Salam dari Mombu Tandek, Kota Marudu, Sabah. Amin, puji Tuhan. Emi silahkan. Ada dari Rosalind Lin. Amin, terima kasih pelajaran Sekolah Sahabat yang sangat membangun iman. Tuhan memberkati kita semua. Kemudian ada juga dari Linda Sihombing. Terima kasih all team atas pencerahan yang sangat membangun iman percaya kita, sehingga kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan dan semoga selalu rindu terhubung dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati all. Lalu ada juga dari Rismauli Elvina. Terpujilah Tuhan, saya semakin mendapat pemahaman untuk topik ini. Amin. Neta Wilson silahkan. Baik, yang pertama dari Selviana Koreluji. Terima kasih atas pembahasan Sekolah Sahabat hari ini. Tuhan memberkati. Salam dari Oesau Kupang, NTT. Lalu yang berikutnya dari Mama Ina. Puji Tuhan, melalui penjelasan diskusi Sekolah Sahabat oleh tim, umat Tuhan boleh diarahkan untuk memahami maksud dan isi firman Allah dan juga pengorbanan Yesus untuk keselamatan umat manusia. Tuhan Yesus berkati Hope Channel dan tim DSS selalu. Amin dan God bless. Lalu kemudian terakhir dari Sonya Tumimomor. Puji Tuhan, terima kasih diskusi Sekolah Sahabat. Saya lebih suka mendengarkan, lebih menguatkan iman. Amin. Amin. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah memberikan komentar dan juga kesaksian bagaimana Sekolah Sahabat ini dapat membantu di dalam pembelajaran baik secara pribadi, keluarga, dan juga di dalam jemaat. Dan kami masih menawarkan buku Sekolah Sahabat seperti yang ada di tangan saya ini. Jikalau saudara-saudara rindu untuk dapat memiliki buku Sekolah Sahabat ini untuk
dipelajari namun sulit akses kepada buku ini, jangan ragu-ragu. Langsung saja hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun juga dapat melalui kolom komentar diskusi Sekolah Sahabat dan katakan saya rindu untuk memiliki buku Sekolah Sahabat dan kami akan mengirimkan ke alamat Anda masing-masing di wilayah negara Indonesia. Dan pada pelajaran pekan ini adalah pelajaran kelima dengan judul Bagaimana Mempelajari Alkitab. Apakah Alkitab merupakan satu firman Allah yang hidup bagi Anda semua? Seberapa banyak waktu yang Anda investasikan untuk mempelajari Alkitab dan bagaimana cara-cara praktis untuk kita dapat mempelajari Alkitab bukan hanya di permukaan luar saja, tetapi bahkan sampai ke dalam-dalamnya dan dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehingga firman Allah dapat mengubah kehidupan kita masing-masing. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan dunia, ada satu pertanyaan yang sering terabaikan. Seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan? Mungkin kita sudah lama mengenalnya, atau baru saja memulai perjalanan iman. Namun, di setiap musim kehidupan, bertumbuh dalam hubungan yang bermakna dengan Allah adalah hal yang sangat penting. Ada saat di mana kita merasa jauh, gambaran tentangnya menjadi kabur. Berdoalah agar Ia memberikan kejelasan, pengharapan, dan arah. Kini saatnya, bukan nanti, untuk mengenal, mengasihi, dan tinggal di dalam Dia. Karena hubungan ini memengaruhi segalanya, bahkan sampai pada masa depan kehidupan yang kekal. Perjalanan ini bukan perlombaan singkat, melainkan maraton iman. Kita bisa jatuh, tetapi selalu ada kesempatan untuk bangkit dan terus melangkah. Dan kita tidak berlari sendirian. Para pelari lain yang mengasihi Yesus dan firman-Nya juga berlari bersama kita. Yang terpenting, Yesus berjanji memberikan penolong untuk menyertai, menguatkan, menopang, dan tinggal di dalam kita. Untuk terus memandang kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Sementara belajar, mari berdoa agar Roh Kudus bekerja atas kita masing-masing secara pribadi dan sebagai gereja global untuk membawa kita lebih dekat kepada Allah seperti belum pernah sebelumnya. Sebab, sungguh, tidak ada yang lebih penting daripada terus bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Pelajaran kelima dengan judul Bagaimana Mempelajari Alkitab. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Bang Glenn. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, meluangkan waktu kami untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan, khususnya pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran kelima. Biarlah Tuhan dalam kasih dan kemurahan Tuhan boleh menuntun kami agar kami boleh mengerti bagaimana cara mempelajari Alkitab dan kami akan menjadi pembaca-pembaca dan pelajar-pelajar kitab suci yang menolong kami untuk bertumbuh secara iman kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, terima kasih mendengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bang Glenn. Sama-sama. Ketika kita baca judulnya adalah Bagaimana Mempelajari Alkitab. Yang ada di pikiran saya bagaimana gitu kan, cara-cara atau gaya-gaya. Kalau di dalam pembelajaran secara umum, paling tidak ada 3 jenis gaya belajar. Ada visual atau melalui apa yang dilihat, lalu auditori, apa yang didengar, dan juga kinestetik. Biasanya setiap orang tuh punya gaya yang berbeda, lebih gampang atau lebih mudah melalui cara seperti apa. Kalau teman-teman di sini dari Emi mungkin lebih gampang apa nih, visual, auditori, kinestetik? Aku sih sejujurnya masih belum tahu ya Kak, yang mananya. Karena kadang seperti
dikombinasikan gitu. Sambil aku lihat, sambil aku dengar, atau sambil aku lihat, sambil aku lakuin, atau aku tulis. Tapi kalau berkaca secara keseluruhan, sepertinya paling mudah gaya belajar aku itu visual. Karena aku harus lihat, aku kalau mau recall atau mau ingat lagi, itu pasti aku akan membayangkan apa ya yang aku lihat, seperti apa ya dilakuinnya. Kalau aku sepertinya dominannya lebih ke visual. Lebih ke visual Iya. ya. Oke. Kalau Bang Glenn? Benar, memang manusia itu kebanyakan visual. Dan saya pada dasarnya visual. Tetapi oleh karena saya masih ingin belajar, lalu waktu tidak ada, akhirnya saya sering dengar. Oke. Akhirnya mendengarkan juga, saya oke saja dengan mendengarkan gitu. Dan praktek itu, di saya pribadi, praktek itu menggerakkan itu adalah menolong saya untuk mengemphasize supaya saya lebih ingat dengan pelajaran. Jadi saya tiga-tiganya, oke, walaupun saya basic saya itu visual. Oke. Kalau Pak Guru gimana Pak Guru? Ya mungkin kalau dari inputnya ya mungkin visual atau auditori ya. Tapi kalau bagi saya mungkin yang lebih seru sebenarnya auditori. Dalam konteks kalau memang ada interaksi. Jadi kan saling bicara, diskusi. Ya itu kan harus auditori kan. Walaupun bisa juga diskusi sambil chattingan. Tapi kalau sambil chattingan kayaknya nggak kena gitu kan. Jadi kalau bagi saya sekarang ya, kayaknya kalau auditori itu lebih kena gitu. Karena asumsinya adalah ya mendengar, habis itu bicara lagi, mendengar lagi gitu. Mungkin seperti itu. Oke. Nah, apakah gaya-gaya ini, walaupun kita tahu ini sebagai pembelajaran umum gitu ya, maksudnya kalau kita belajar di sekolah atau apa, ada yang saya ingat dulu waktu saya kecil kalau belajar gitu ya, saya tahu bagian yang ini ada di halaman ini sebelah sini gitu. Maksudnya ya visual banget gitu kan. Oh, ini jawabannya ada yang di bagian kanan bawah nih kayaknya dari buku ini gitu ya. Atau auditori yang selalu biasanya kalau baca itu harus dibaca kuat-kuat gitu. Jadi bisa dengerin lagi ataupun langsung melakukan, yaitu kinestetik. Apakah gaya-gaya ini bisa diimplementasikan di dalam pembelajaran Alkitab, Bang Glenn? Ya, kalau itu bisa digunakan untuk pelajaran umum, belajar Alkitab tentunya bisa juga. Ya kan, visual ya kita baca Alkitab, ya kan membaca. Kemudian tadi Pastor Wilson katakan diskusi itu kita belajar Alkitab. Kemudian ketika kita sharingkan Alkitab sama orang lain, ini sebenarnya kita sedang mempraktekkan apa yang Alkitab katakan. Jadi secara umum, kalau itu bisa untuk hal yang lain, pasti Alkitab bisa juga. Iya, aku setuju juga dengan pendapatnya Bang Glenn, karena kalau biasanya yang aku sering lakuin itu supaya bisa ingat, entah itu pakai Alkitab pribadi atau mungkin lah digital HP, biasanya aku suka ini Kak, highlight, diwarnain gitu. Jadi kalau berikut aku kebuka lagi halamannya, oh ini yang pernah aku baca, oh ini poin pentingnya dari bacaan ini, seperti itu kalau aku. Ini banyak kontennya nih, kalau cewek tuh suka diwarna-warnain gitu ya. Kalau belajar Alkitab bawa stabilo yang warna-warni gitu. Iya, saya juga begitu. Akhirnya bingung, kok warna-warni. Kok berwarna semua. Ya, kalau dari Alkitabnya, dasar Alkitabnya ada nih untuk 3 hal ini. Ini terdapat di dalam Ulangan pasal 6. Jadi kalau kita bacakan ya tentunya di bagian awal kan dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allahmu adalah satu. Tapi di mulai ayat 7, ini metodenya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Nah, berarti kan auditori. Apabila engkau sedang perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Nah, ini jadi podcastnya ini live nih. Kalau kata Bang Glenn kan. Terus lalu kemudian ini yang kinestetiknya. Harusnya juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan harusnya itu menjadi lambang di dahimu dan harusnya engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, ini mungkin gabungan antara kinestetik dan visual ya. Jadi ada tandanya yang diikatkan ya. Bukan cuma tanda kelihatan dibaca, tapi memang kadang-kadang dibawa gitu loh. Terus kita harus ya sebenarnya kan kalau kita lihat di dalam Alkitab, apalagi di dalam kultik ataupun ritualistik ini kan itu kan sebenarnya kinestetik. Kita bawa domba, terus kita basuh kaki, kita cuci tangan, kita percik-percik. Apa ini adalah semua hal yang juga bersifat pembelajaran untuk mengajarkan dan disampaikan secara kinestetik gitu ya. Walaupun kalau dibilang secara kinestetik mungkin agak salah juga karena bukan kita yang belajar yang melakukan, kita sebenarnya melihat. Nah, jadi sebenarnya visual ya. Cuma maksudnya adalah semua elemen itu di dalam bagaimana kita mempelajari kita paling tidak di dalam kisah perjanjian lama. Lalu kemudian kalau kita beralih kepada perjanjian baru ya bagaimana cara Yesus mengajar. Nah, perjanjian baru ini kan ditulis di dalam budaya
Greek Yunani gitu ya. Jadi memang apalagi Paulus ya. Jadi memang lebih banyak oral discussion-nya. Jadi lebih banyak kayak statement-statement pengajaran, walaupun kalau Yesus itu masih perumpamaan, masih ngajar lihatlah burung-burung, lihatlah bunga di padang. Tapi kan kalau Paulus ini kan lebih kepada diskursus. Jadi yang memang benar-benar kayak apa ya, ini proposisinya ini argumentatif gitulah. Jadi memang kita lihat bahwa sebenarnya di dalam Alkitab ini paling tidak banyak metode yang di dalam Alkitabnya itu ada. Nah sekarang kalau bagi kitanya di zaman modern ini, apakah 3 cara ini bisa? Ya sebenarnya sih mungkin bukan soal bisa atau tidak, tetapi lebih kepada bagaimana caranya kita menggunakan ketiganya di dalam mempelajari Alkitab gitu. Karena memang harus dipakai tiga-tiganya. Oke, terima kasih penjelasannya Pendeta. Nah, ada satu lagu anak-anak ya yang kita sering nyanyikan atau kita sering dengar, baca Injil dan berdoa, maka engkau bertumbuh gitu. Bagaimana ketika kita mau bertumbuh, kalau manusia atau bayi mau bertumbuh, mereka harus makan, mereka harus minum, dan itu merupakan, kalau di dalam kerohanian, mempelajari firman Tuhan itu adalah makanan, gitu ya. Karena firman itu adalah makanan, dan bagaimana ketika kita mau bertumbuh, maka kita harus mempelajari firman Tuhan. Namun sering juga tantangan-tantangan kita hadapi di dalam mempelajari firman Tuhan. Makanya pelajaran Sekolah Sabat ini hadir gitu untuk memberitahu bagaimana sebenarnya kapan, lalu caranya seperti apa. Tapi kalau kita bicara mengenai tantangan, apa aja sih kalau bagi Bang Glenn ya, tantangan mempelajari Alkitab gitu? Oke, tantangan belajar Alkitab yang pertama adalah soal waktu nih. Ya. Soal waktu karena kebetulan rumah saya di luar kota, jadi saya harus ke Jakarta dan ada genap ganjil dan tidak selamanya hari itu cocok sama kendaraan saya, jadi saya harus cukup pagi untuk meninggalkan rumah. Jadi tantangan waktu itu itu adalah lumayan yang menjadi tantangan buat saya ketika saya perlu untuk meluangkan waktu mempelajari Alkitab. Kemudian saya pikir itu yang menjadi tantangan saya. Kemudian yang kedua, ya paling utama. Lalu kadang-kadang yang menjadi tantangan adalah gini nih. Yang saya tahu tuh A gitu. Waktu baca Alkitab kok kayaknya B. As nih. Iya kan? Iya. Jadi ada konsep-konsep yang kita punya yang harus kita tinggalkan. Jadi ada istilah learn, unlearn, dan relearn gitu kan. Ya. Proses-proses itu yang tidak mudah. Oh ternyata Alkitab itu bicara begini, pemahamannya seperti ini, sebenarnya begini. Jadi untuk menerima apa yang Alkitab katakan kepada saya, gantinya apa yang saya sudah tahu atau pendapat saya, itu juga menjadi tantangan yang lumayan seru buat saya. Oke. Emi. Kalau aku juga mungkin lebih umum sih Kak. Ini minimal 3 poin yang secara beruntun ini terjadi. Pertama, seperti tadi Bang Glenn bilang, berawal dari waktu. Jadi memang untuk mau punya waktu khusus rasanya seperti kayak ada terlalu banyak hal yang lain yang penting untuk dilakukan dibandingkan ini. Padahal kan sebagai orang Kristen justru ini yang harus jadi prioritas kan. Tapi itulah waktu yang sulit untuk ditentukan. Nah, tapi itu pertama. Kedua, ketika waktu sudah, saya mau atur waktu nih jam segini belajar. Udah ada nih waktunya. Tantangan kedua adalah ada distraksi lain. Yang paling sering ya ini, handphone. Gitu. Atau hal-hal yang dari handphone ini yang mengganggu. Sehingga ketika saya mulai baca, tantangan ketiga yang beruntun adalah ketika baca, aduh kayaknya pelajaran ini susah deh. Apa sih yang mau diajar? Sepertinya saya baca tapi nggak dapat maknanya gitu. Dan jadi bosan, akhirnya lihat HP dulu. Awalnya mau cari penjelasan nih apa maksud. Tapi lama-lama cek Facebook, cek Instagram, akhirnya waktu yang udah disediain jadinya blunder gitu. Itu tantangan yang paling sering aku rasakan sih Kak, untuk mempelajari Alkitab. Neta. Ya kalau bagi saya sih tantangan yang paling di zaman sekarang itu yang paling sulit itu adalah terlalu, kalau orang bilang nih oversaturation dengan informasi. Gitu kan? Jadi kadang-kadang terlalu banyak gitu loh. Kadang-kadang jadi sehingga seolah-olah semua informasi itu sama value-nya. Padahal kan tidak kan. Ada kita dengar berita mana, artis ini, siapa yang menang tanding bola lah, inilah apa segala itu kan semua informasi. Sementara kita juga dapat informasi yang banyak dari Alkitab. Nah sini
sebenarnya mengambil RAM dan ROM di otak ini kan. Jadi kalau yang ingatan jangka panjang ataupun ingatan jangka pendek, jadi itu kadang-kadang susah. Lalu kemudian yang kedua, ini mungkin lebih konseptual ya di dalam belajar Alkitab adalah banyak sekali kalau bagi saya pribadi yang namanya false dichotomy ketika kita belajar Alkitab. Dalam arti begini, oh kalau belajar Alkitab ini kamu harus caranya ini, nggak boleh yang ini. Misalkan kalau yang umum itu adalah soal liberal dengan konservatif. Padahal ini false dichotomy gitu. Jadi seolah-olah kalau ada konsep-konsep liberal, wah ini udah pasti salah kalau dia orangnya konservatif gitu kan. Tapi sebaliknya, kalau ada konsep-konsep yang konservatif, kalau dia orang liberal salah. Jadi seolah-olah Alkitab itu harus dimasukkan ke dalam kategori box, apakah ini liberal? Kalau saya orang liberal saya setuju, tapi kalau saya konservatif saya tidak setuju. Kalau apakah ini konservatif? Kalau saya konservatif saya setuju, kalau saya liberal saya tidak setuju. Nah, ini maksudnya ketika kita belajar Alkitab kan pasti selalu ada banyak hal-hal seperti ini. Dan ketika kita melihatnya lalu kemudian apakah kita setuju dengan atau tidak setuju, masuklah kita ke dalam hanya bisa ini atau ini. Padahal kan enggak juga. Bisa di dalam saat tertentu ini benar. Konteksnya ini. Lalu di dalam saat yang salah, itu tidak benar lagi. Maksudnya bukan tidak benar ya. Maksudnya tidak lagi sesuai dalam konteksnya. Dan itu kadang-kadang memahami konteks itu yang sangat sulit. Di dalam mempelajari Alkitab. Lalu kemudian kalau mau lebih teknikal lagi, ya mungkin kita bisa jauh lebih teknikal tentang apa tantangan dalam mempelajari Alkitab. Tapi kalau secara sederhana, ada dua. Yang pertama itu adalah kalau di dalam scholars ataupun para ahli mengatakan ada yang namanya historical critical method. Nah, ini cara belajar Alkitab. Nah, ini nggak tahu apakah ini sudah masuk ke dalam ranahnya gitu ya. Tapi historical critical method itu adalah suatu metode belajar Alkitab yang kita lihat, ketika dituliskan Alkitab seperti ini, apakah maksudnya karena waktu itu Alkitab ditulis oleh orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi, makanya dia seperti ini. Nah, kita bukan orang Yahudi, berarti itu ya untuk konteks Yahudi beginilah, tapi untuk konteks Israel itu enggak. Jadi kita lihat, kita mengkritisi. Kita mau tahu alasan kenapa ini ditulis. Misalkan kalau ya ini contohnya, kalau di budaya Timur, tangan kiri ini kan nggak sopan, karena ada konteksnya. Kita tahu konteksnya apa, saya sebutkan gitu ya. Tapi kalau di tempat luar kan tidak ada konteks itu, ya. Jadi pakai tangan kiri, tangan kanan itu biasa aja. Nah sekarang ketika kita bilang, jangan pakai tangan kiri, gitu kan? Nah, kalau kita orang Indonesia kita tahu konteksnya. Tapi ketika orang luar baca, dia kan harus mengkritisi kenapa ini tidak boleh tangan kiri, gitu kan? Nah kalau belajar Alkitab kadang-kadang ada juga seperti itu, baik soal macam-macam lah, soal aturan-aturan, soal ada. Nah, inilah yang susah. Itu kalau kita baca soal historical critical method. Lalu kemudian yang berikutnya, yang sebaliknya atau yang juga alternatifnya cara belajar Alkitab, tantangannya adalah historical grammatical method. Mirip juga. Nah, kalau historical grammatical method kita berusaha memahami, paling tidak yang diajarkan di dalam kata-katanya sendiri, yang teks tertulisnya itu apa? Secara grammarnya, secara intensinya, secara tujuannya itu apa? Dan di dalam dua hal inilah, baik itu yang historical critical atau historical grammatical, sebenarnya itulah yang ada di belakang atau menjadi konsep di balik, ini konservatif kah? Ini liberal kah? Ini hanya untuk orang zaman dulu kah? Kita orang Indonesia beda dengan orang Yahudi kah? Ini sebenarnya itu. Jadi tantangan dalam belajar Alkitab adalah memahami kapan kita harus pakai metode yang mana di dalam menginterpretasi Alkitab. Dan kembali nyambung ke poin awal saya, dua-duanya ini bukan berarti hanya benar yang ini salah. Enggak. Ada saat-saat tertentu di mana kita seolah-olah tidak peduli kepada konteks. Ini berlaku untuk sepanjang zaman untuk semua orang. Tapi di hal-hal yang lain kita harus bisa lihat, ini konteksnya karena dulu Paulus mengatakan, contohnya wanita tidak boleh berbicara di dalam gereja. Ini gimana nih? Kita mau lihat secara grammarnya, kita mau bolak-balik. Apakah ini woman-nya kan ada bilang ada the woman atau a woman. Jadi sang wanita. Kalau di sang wanita berarti Paulus hanya bicara ke si satu orang ini. Tapi kalau wanitanya tanpa artikel ataupun sangnya berarti kan umum. Kita bisa bicara itu. Tapi sebenarnya kita juga harus gunakan konteksnya. Berarti kita mulai critical method. Nah, kadang-kadang kalau kita sebagai orang Kristen kadang-kadang suka anti terhadap critical method karena ini adalah metode sekuler. Dan kebanyakan ini digunakan untuk menilai Alkitab, ini ya memanglah ini produk manusia lah, jadi kita harus lihat manusia seperti apa. Makanya kita bilang, udah kita gramatikal aja. Ini teks dari Allah, kita lihat ininya. Tapi kadang-kadang yang mana? Inilah butuh hikmat. Itu kira-kira jawaban panjang. Panjang gitu. Karena
kita butuh juga gitu sebagai orang awam yang mungkin nggak sampai di situ gitu. Kita butuh narasumber-narasumber, kita butuh sumber-sumber yang lebih membuat kita tertrigger gitu untuk mau belajar. Karena kalau misalnya kita cuma baca biasa aja, oh ya udah ini untuk saya, ini pelajaran untuk saya hari ini. Menurut saya ya kalau kita mau level yang up lebih naik lagi, kita butuh untuk makanan yang lebih keras gitu kan. Nah itu thank you pendeta untuk penjelasannya. Kita akan masuk ke situ nanti. Tapi paling tidak ini tadi kan sama ya, hampir sama semua secara umum waktu. Ada nggak tips-tips praktikal gitu? Gimana sih terutama di kehidupan perkotaan yang serba cepat, serba sibuk gitu. Apa sih tips untuk kita bisa meluangkan waktu mempelajari Alkitab? Kita bersyukur kita hidup di zaman modern. Bagi saya, dulu ketika saya kuliah lalu kemana-mana harus naik kendaraan umum, saya selalu bawa buku tuh. Jadi sementara nunggu bus, saya baca di bus, saya baca. Lalu Tuhan baik dikasih saya kendaraan, saya nyetir kendaraan saya sendiri, nggak bisa baca lagi dong. Tapi ada audio yang bisa kita dengar, makanya tadi di awal saya katakan saya suka mendengar audio. Saya senang olahraga pagi-pagi. Kalau saya senang olahraga pagi-pagi, saya jalankan audio di sini, saya lalu dengarkan. Contohnya paling gampang bagi saya adalah ketika saya di kendaraan saya punya pilihan untuk mendengarkan berita kemacetan. Tapi saya berpikir macet itu terjadi tiap hari dan pasti macet pagi ini. Cuman di mana aja macetnya dan seberapa macetnya gitu. Tapi hari ini macet. Daripada saya bikin saya tambah khawatir, makin stres bikin macet gitu kan. Kenapa saya tidak mempelajari firman Tuhan secara audio, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, mendengarkan pembacaan Alkitab kan. Alkitab sudah ada yang dibacakan juga kan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan di zaman modern ini. Tuhan ada banyak teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk mempelajari Alkitab. Walaupun harus saya katakan kita harus meluangkan specific time untuk tenang dan membaca Alkitab. Jadi ngomong-ngomong, kebetulan anak-anak saya sudah tidak perlu ikut kelas-kelas lagi karena mereka sudah jadi instruktur. Jadi bagi saya sabar sore itu adalah hari yang menyenangkan. Kenapa saya bisa ke rumah kalau tidak ada pelayanan, lalu saya saatnya belajar Alkitab tanpa ada yang mengganggu dan tidak khawatir soal waktu. Tiba-tiba sudah tutup sahabat. Oke, thank you Bang. Kalau dari Emi? Kalau aku sih Kak, secara pribadi memang harus luangkan waktu khusus karena susah aku kalau terdistraksi dengan yang lain itu masuk, tapi aku rasanya lebih masuk kalau fokus gitu. Jadi harus diniatkan sih. Sehari sebelumnya tuh udah harus tahu kapan, entah mau pagi atau malamnya, langsung atur alarm dan make sure nggak ada yang aku lakuin selain itu di jam itu. Komitmen berarti ya? Buat komitmen. Pendeta? Ya memang kalau dibilang kan manusia itu adalah creature of habit gitu ya, makhluk daripada kebiasaan. Dan memang waktu ini adalah salah satu yang secara ironis semua orang punya, tapi semua orang tidak punya, gitu kan? Dalam arti kita perlu memanage waktu ini dengan baik. Dan kadang-kadang kalau tentang belajar Alkitab adalah kita bisa nggak memprotek waktu kita. Nah, cuma seringkali ada tendensi yang mengatakan, oh belajar Alkitab itu harus pagi. Sebenarnya sih itu ya kembali ya kalau tadi mau dibahas kan soal ini apa, karena zaman dulu ya belum ada lampu ya, ini harus pagi lah karena kan kalau malam-malam bakar lilin kan sayang juga. Lalu kemudian kadang-kadang kalau bagi saya itu lebih kepada komitmennya adalah sebelum kita memulai hari kita kan, terlepas daripada waktunya, terlepas daripada jamnya dan di mana, tetapi waktu itu harus dijaga karena itu menjadi kalau sudah jadi kebiasaan dijaga. Saya bukan mengatakan bahwa kalau saya belum baca Alkitab saya nggak tenang. Itu salah juga kalau kayak gitu kan. Seolah-olah kan jadi kayak jadi ritualistik saja. Nggak juga seperti itu. Tetapi dengan adanya suatu rutinitas, dengan ada suatu hal yang memang mau dicapai sebelum kita memulai yang lain, nah itulah mungkin cara untuk menjaga. Karena kalau kita tidak rasakan manfaatnya, ya sulit juga. Sama kayak orang olahraga gitu kan. Wah mau jalan, apakah di jalan pagi, jalan sore kan? Ya itu kan waktu memang nggak ada, harus dibuat. Dan ketika itu sudah dilakukan, ada benefitnya, ya otomatis ya kita akan terus untuk melakukan itu. Nah mungkin sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita sudah merasakan benefitnya atau belum? Nah kalau belum, nah itulah masalahnya. Lalu kemudian kalau mau kita lebih lanjut lagi,
Sebenarnya kan di dalam Mazmur dikatakan berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu kan ia seperti pohon yang tanam di aliran air yang tidak layu daunnya, selalu berbuah pada musimnya, apa saja yang berbuatnya berhasil. Dari apa nih? Merenungkan siang dan malam artinya kadang-kadang yang salah juga adalah kalau kita membatasi waktu. Tadi kan seolah-olah ini dikotomi lagi kan, harus. Tapi kemudian ada juga ya nggak usah dibatasi juga. Ya seperti Bang Glenn kan, sepanjang kita stop and go di traffic, sepanjang kita ada kesempatan, itu sebenarnya nggak masalah, karena itulah cara kita untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan ini mungkin lebih mudah dengan adanya teknologi, tapi bisa juga lebih susah. Kembali ini kan tergantung cara kita mengaplikasikannya aja. Oke, terima kasih Pendeta. Wah, luar biasa ya. Jadi kita punya banyak masukan-masukan nih, terutama di dalam menyiapkan waktu dan juga merenungkan siang dan malam. Kalau pernah dulu ada heboh pertanyaan lebih bagus mana olahraga pagi atau olahraga sore atau olahraga malam gitu kan. Yang penting olahraga katanya gitu. Nah, bagus mana nih, mungkin kalau belajar Alkitab pagi atau malam, yang penting dilakukan dulu dan secara konsisten dilakukan. Oke, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau tadi ada anggapan bahwa belajar Alkitab itu harus pagi-pagi gitu. Mungkin ada dasarnya. Karena kalau kita baca di dalam Markus 1 ayat 35, dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia pergi keluar. Jadi konteksnya itu adalah Tuhan Yesus memberikan teladan lah untuk pagi-pagi benar bersekutu dengan Bapaknya. Nah, tanggapannya lah tentang hal ini, apakah memang itu secara konteks memang tadi yang Pendeta bilang ya pagi-pagi sebelum terdistraksi dengan hal lain karena ingin menyerahkan sepanjang hari itu kepada Tuhan, atau memang karena pagi-pagi itu ya emang harus pagi gitu pada zaman itu karena belum ada listrik dan segala macam. Gimana Bang? Ya, mari kita baca ayatnya sama-sama ya kan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, yang tidak ditekankan di sini adalah pagi-pagi benarnya kan. Tapi yang ditekankan di sini adalah bahwa Yesus menyisihkan waktu bertemu sama Bapaknya. Jadi membuat waktu janji khusus sama Tuhan, itu yang ditekankan di sini. Kemudian di sini harus keluar gitu kan. Nah, kalau orang di apartemen mau keluar kemana dong? Ya kan? Tapi kita bisa punya ruangan khusus di rumah di mana kita mau bertemu sama Tuhan. Saya bersyukur, bukan gimana kalimat yang pas ya. Sebelum COVID itu meja kerja untuk masing-masing. Sebelum COVID di rumah ada satu meja kerja, semua kerja di situ. Nah, gara-gara COVID kan, semua kan harus punya meja kerja masing-masing kan. Jadi saya punya meja kerja saya tuh di rumah. Nah, bagi saya itulah tempat saya, memang saya ada dalam rumah, tapi saya seolah-olah terputus semuanya karena saya benar-benar fokus untuk belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di tempat saya. Jadi saya punya satu tempat khusus yang orang rumah saya tahu kalau saya lagi di situ jangan diganggu gitu kan. Walaupun saya open kalau mereka mau ganggu. Kemudian yang tidak tekankan di sini ini nggak boleh siang atau pagi, nggak boleh siang atau malam. Tetapi sebenarnya Yesus mau tekankan di sini adalah sebelum kita menjadi terlalu sibuk sehingga akhirnya kita lupa untuk merenungkan firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah bahwa seperti tadi Pendeta Wilson katakan berulang-ulang bahwa zaman sudah berubah. Bagaimana dengan perawat yang tugasnya shift malam, ya kan? Berarti mereka berdosa dong. Ikut Yesus, ya kan? Ya kan? Jadi memang konteks dan zaman sudah berubah, tetapi poin penting yang mau ditekankan di sini adalah mari kita setiap hari kita luangkan satu waktu untuk Tuhan sebelum kita terlalu terdistraksi sehingga akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk berbicara kepada Bapa kita yang di surga. Oke. Dan pelajaran Sekolah Sahabat kita juga menekankan ya bahwa ada satu tempat khusus mungkin yang disediakan memang untuk kita belajar Alkitab, untuk kita saat teduh sama Tuhan. Dan saya pernah juga dengar katanya bangun dari tempat tidurmu, jangan di tempat tidur gitu. Karena bawaannya nanti kayak pengen tidur aja terus. Ya tapi kalau misalnya di kosan yang nggak punya meja, cuma punya tempat tidur, ya mau di mana gitu. Nah, mungkin
ada nggak sih kalau bagi Emi gitu ya, Iya. secara spesifik pengaruhnya gitu, ada satu tempat khusus gitu? Aku rasanya ada sih Kak. Iya. Karena bagaimana ya jelasinnya? Kalau aku lakuin sesuatu khusus di tempat itu vibes-nya lebih cepat nyerap gitu informasinya dibandingkan kalau kayak tadi Kakak bilang di kasur. Nah, bertepatan saya juga masih ngekos, masih kontrak di mana pernah juga kosan itu hanya satu ruangan, jadi kasur di situ, kemudian meja di situ. Jadi lakuin semuanya di situ gitu. Agak sulit untuk menentukan tempat khusus, tapi minimal saya nggak di kasur. Ketika saya lakuin, kalau saya belajar, contohnya belajarnya di kasur, itu pasti bawaannya mengantuk, pasti. Tapi kalau saya ambil spot khusus di ruangan yang kecil itu, contoh di sudut kamar kah, atau di bagian tertentu yang tidak menyentuh kasur, itu saya bisa lebih fokus. Jadi punya tempat khusus itu juga menandakan kita berkomitmen untuk mau fokus dan belajar. Seperti itu aku rasanya. Benar. Ya, mungkin kalau dari sisi teologisnya ataupun dari sisi spiritualnya, kalau kita tanya, apakah lawan kata daripada kudus? Nah, ini kayaknya nggak tahu udah pernah kita bahas atau enggak ya. Apa lawan kata daripada kudus? Biasa saja. Umum kan, bukan kotor. Ya. Jadi maksudnya memang harus kita bedakan mana hal-hal yang kudus dan mana hal-hal yang umum. Ini umum ini enggak dalam arti jelek, jahat, kotor, tapi hal-hal yang biasa kita lakukan kehidupan sehari-hari dengan hal yang memang untuk Tuhan itu berbeda. Nah, jadi memang secara ideal pasti lebih bagus ada tempat khusus dan waktu khusus. Bagusnya adalah kalau memang tidak ada tempat khusus, ya berarti waktu khusus. Nah, itu kan. Jadi setidaknya ada yang khusus ya. Enggak, betul. Karena ya kalau kita lihat di dalam Alkitab juga mengatakan, misalnya contoh hari Sabat. Hari Sabat ini kan ya kalau orang bilang kan it's a temple made of time gitu, suatu tempat ibadah yang dibuat bukan dari bangunan tapi dari waktu. Jadi orang tidak bisa beralasan, oh saya tidak bisa datang ke tempat ini untuk menghadap Tuhan. Karena semua orang akan dapat waktu ini untuk menghadap Tuhan. Jadi saya sih mendukung pembedaan antara tempat ataupun waktu. Tetapi ini juga hal di satu sisi sesuatu yang bersifat fungsional dan praktikal. Ya, kalau tidak ada, bagaimana? Ya bisa pindah keluar, cari ruang. Tapi kalau seandainya sampai batas wajar tidak bisa kita lakukan, apakah artinya kita harus pindah dan oke, Tuhan yang akan berikan saya satu kamar khusus di kosan saya yang baru atau di rumah saya yang baru? Mungkin nggak sampai ke sana juga ya, tapi kita lakukan apa yang kita bisa karena memang ada bedanya ketika kita melakukan hal-hal yang kudus di tempat yang kudus, dalam arti sudah dipisahkan, sudah ditentukan. Itu. Oke, terima kasih untuk penjelasan-penjelasannya. Nah, di dalam pelajaran kita juga ada satu hari khusus membahas pendalaman Alkitab. Kalau kita baca ya, kita ada langkah-langkah lah di pelajaran hari Selasa itu bagaimana dimulai dengan doa, membaca dan menulis, lalu berbagi, lalu ada poin-poin 1-7 yang kita bisa lakukan gitu secara praktikal. Namun yang menjadi pertanyaan di kepala saya adalah ada nggak sih bedanya, ini kan kita bicara mengenai pendalaman Alkitab, dengan saat teduh ketika kita pagi-pagi bangun gitu. Karena kadang-kadang bagi saya sendiri untuk pendalaman Alkitab tuh mungkin butuh waktu yang lebih lama, butuh tools yang lebih banyak gitu. Sedangkan itu tidak selalu tersedia ketika kita pagi-pagi harus harus ngejar waktu lah istilahnya gitu. Bang Glenn. Ya memang itu dua hal yang berbeda walaupun kelihatannya sama. Samanya sama-sama belajar Alkitab, tetapi fokusnya berbeda. Jadi renungan harian itu atau renungan pagi, whatever the name, itu fokus untuk pemeliharaan jiwa. Ini jadi sama seperti kita makan tiap hari. Ya kita harus makan. Jadi kita juga perlu memang meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Jadi renungan harian itu mungkin tidak lama-lama ya, sekitar 10-15 menit kita baca satu ayat, lalu Tuhan mau ngomong apa ya sama saya melalui ayat ini, apa yang Tuhan mau saya lakukan ya, apa menjadi komitmen saya hari ini. Jadi ini benar-benar kita membangun hubungan kita dengan Tuhan secara dekat. Nah kalau pendalaman Alkitab itu ini sama, kebetulan saya senang olahraga, itu sama weight training. Weight training
Kalau untuk kita orang awam tuh cukup 2-3 kali seminggu, nggak perlu tiap hari kecuali yang profesional gitu kan, weight training yang benar-benar ini untuk Bangun otot ya. bangun otot untuk kesehatan ya. Dan weight training itu kan nggak bisa sebentar, itu butuh waktu. Ya. Jadi ketika kita dalam Alkitab ini juga butuh waktu karena seperti tadi Yola bilang ada tools yang harus kita pelajari, kita luangkan waktu, kita merenungkan, kita bergumul dan berpikir, bertanya, berdiskusi. Kadang-kadang ada jawaban, kadang-kadang nggak ada jawaban, lalu kadang ada jawaban penasaran cari lagi. Dan saya biasanya ini bukan waktu yang singkat. Nah, kalau saya mau memaksakan pendalaman Alkitab seperti cuma 15 menit, akhirnya nggak dapat apa-apa juga, ya kan? Iya. Ya, jadi memang ada pada tempatnya. Tetapi yang menjadi poin adalah bahwa Yesus telah memberikan contoh. Setiap hari dia sisihkan waktu yang kudus, sisihkan waktu untuk berkomunikasi dengan Bapa di surga. Walaupun di pelajaran kita katakan juga di pelajaran-pelajaran selanjutnya, kita juga harus selalu mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Kalau aku rasanya beda sih Kak. Kemungkinan renungan harian lebih ke kalau kita punya bacaan khusus gitu. Itu udah ada panduannya kan. Jadi kalau contoh buku renungan pagi, itu tiap pagi tinggal dibaca. Secara singkat juga seperti Bang Glenn bilang, kita mungkin bisa temukan beberapa pelajaran, oh ini yang mau diajar hari ini. Itu seperti itu kalau renungan harian. Kalau pendalaman Alkitab, aku rasanya lebih dalam lagi, kayak lebih dikritisi lagi. Ini kenapa ya? Apa sih latar belakangnya atau apa sih yang harus dilakukan? Ini arahnya kemana ya? Jadi lebih banyak menggunakan cara berpikir kita lebih dalam. Aku rasanya seperti itu. Kalau istilahnya tadi Bang Glenn bilang makan, kalau renungan harian itu mungkin lebih ke kita makan cepat. Nah, tapi kalau pendalaman Alkitab tuh kita memasak, lalu kita menikmati, ada persiapannya dan sebagainya. Jadi ada proses yang lebih panjang dan lebih dalam. Ya, mungkin salah satu yang sisi yang mungkin belum disentuh adalah ketika kita baca Alkitab, apa tujuannya? Karena bisa dibedakan. Tujuannya untuk belajar, atau tujuannya untuk mengajar. Beda dong. Iya, kan? Kita baca Alkitab untuk belajar ya, oke, ini itu mungkin ke renungan apa. Tapi kalau kita baca Alkitab untuk bisa mengajar, apakah untuk nanti khotbah, disuruh khotbah, apakah nanti mau bawa renungan-renungan, atau kan nanti kita ada teman yang mau kita ajari, diskusi sekolah atau diskusi ini kan, kita belajar, berbeda gitu loh. Dan memang fokusnya dan apa yang kita fokuskan itu berbeda. Misalkan, kalau untuk renungan itu kan lebih kepada belajar untuk mengisi. Ya tadi kan Bang Lendo bilang mengisi jiwa gitu. Jadi kita nggak harus terlalu pusing dengan teologi yang dalam apa segala. Tapi kalau kita bicara ini lebih kepada spiritual dan emosional gitu ya, ke kesehatan mental health kita lah. Tapi kalau kita belajar pendalaman Alkitab ini mungkin lebih kepada kognitif, ya kan? Lebih kepada logika kita harus jalan, lebih kita bisa memahami sebab akibat apa segala supaya kita bisa mengerti tentunya, tapi supaya juga mungkin bisa mengajarkan kepada orang lain apa yang sudah kita ketahui. Jadi pasti berbeda antara renungan dengan pendalaman Alkitab, dan memang tidak boleh sama. Dan saya juga setuju bahwa renungan pagi itu tidak boleh lama-lama, karena bukan tempatnya itu untuk belajar Alkitab pagi-pagi dengan mengatakan, oh saya mau menginikan semua urusan saya karena saya mau belajar Alkitab. Nah, itu salah juga, karena ya kita sebagai manusia perlu juga bertanggung jawab terhadap tanggung jawab kita lain. Karena yang sering dikutip kan kata-katanya Martin Luther, kalau saya sibuk saya berdoa 1 jam, kalau saya sangat sibuk saya berdoa 3 jam. Itu dalam konteks adalah bahwa dia perlu sesuatu untuk dia selesaikan, makanya itu harus beres dulu dia dengan Tuhan supaya itu yang bisa dia bagikan. Tapi kalau kita memang saya punya meeting dengan CEO project ini, oleh karena itu saya belajar Alkitab 3 jam. Saya rasa itu konteks yang salah, penerapan yang salah terhadap Martin Luther ini. Kalau dalam konteks dia, ya karena ini peperangan rohani gitu kan. Tapi kalau di dalam konteks kita sehari-hari, ya kita juga harus bijaksana di dalam melihat bagaimana nih, apa tujuan kenapa saya membuka Alkitab. Gitu. Oke, terima kasih penjelasannya. Tadi saya suka juga yang Bang Glenn bilang pendalaman Alkitab tuh kayak weight training gitu ya. Jadi untuk bangun otot. Jadi kalau misalnya kita merasa sebagai orang Kristen, oh kita udah renungan pagi, udahlah gitu. Nggak perlu lagi pendalaman Alkitab, nggak perlu lagi belajar Alkitab yang lain selain di renungan pagi itu ya.
mungkin kita akan hidup sustain aja gitu ya, tapi ototnya nggak kebangun, imannya nggak kebangun gitu. Dan kita akan pelajari lebih lagi di segmen selanjutnya bagaimana ketika kita belajar bukan hanya untuk bagi diri kita sendiri, tapi juga kita bagikan kepada orang lain, itu akan menjadi berkat yang ganda. Ketika kita mempelajari firman Tuhan dan kita membagikannya kepada orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri, kita akan memiliki berkat ganda. Itu pelajaran kita di hari Rabu. Signifikannya apa nih Bang? Dan secara pengalaman pribadi, mungkin boleh di-share juga. Ya saya share aja dulu. Saya pernah belajar satu bahasa pemrograman. Saya belajar nggak masuk ke otak saya. Saya bingung, saya baca bolak-balik, nggak ngerti-ngerti. Sampai satu kali saya diberi kesempatan untuk menjadi instruktur mata pelajaran itu, bahasa pemrograman itu. Dan ketika saya ngajar, akhirnya saya ngerti sampai sekarang gitu ya. Jadi memang mengajar itu menolong kita untuk memahami dengan lebih baik lagi. Jadi memang mengapa kita perlu share sama orang lain itu untuk menolong kita sebenarnya. Jadi sama seperti misalnya kalau persiapan khotbah itu belajar saya tuh banyak tuh, bisa saya punya berapa belas halaman untuk saya persiapan, akhirnya kalau ditulis di khotbah mungkin cuma jadi satu halaman gitu. Jadi artinya hal yang banyak itu harus saya sederhanakan, lalu mana yang penting mana yang enggak. Jadi sebenarnya menolong kita untuk paham lebih baik lagi. Kemudian tadi telah dikatakan dan seringkali ketika saya sharing itu, contohnya ketika saya sharing itu, pas saya sharing, lalu ada yang memberikan pendapat, ini kok nggak kepikir ya sama saya ketika saya melakukan persiapan, jadi saya dapat berkat juga gitu kan, saya diberkati ketika saya belajar, dan ketika saya sharing, orang kasih pendapatnya, akhirnya saya mendapatkan sesuatu yang baru lagi. Dan kemudian Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi kan, memang inilah salah tugas kita untuk menjadi saksi. Dan karena saya harus menyiapkan itu, akhirnya itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Hidup kita menjadi lebih hidup karena kita harus selalu baru terus, harus belajar sesuatu yang baru terus, dan itu menolong kita untuk bertumbuh secara mental dan secara rohani. Ya, aku rasanya, aku ingat waktu ini Kak, beberapa waktu lalu, aku kan punya teman denominasi lain. Kemudian sempat bertanya soal Trinitas. Nah, sebelum ada orang dekat yang bertanya, itu aku rasanya aku sudah cukup paham tentang hal ini gitu, tentang Trinitas. Setelah kalau belajar sendiri, oh ya aku ngerti kok. Tapi ketika ditanya dan ketika mulai menjelaskan, wah itu rasanya mulai gimana caranya supaya bukan hanya ini saya mengerti, tapi orang ini juga mengerti dengan latar belakangnya dia, dengan situasinya dia. Jadi ketika saya mencoba menjelaskan itu sambil berdoa juga di hati, Tuhan tolong bagaimana ini supaya bisa orang ini mengerti. Tapi puji Tuhan ketika dijelaskan, seperti Bang Len bilang tadi, saya juga merasa ada insight baru atau pemahaman baru yang saya rasa, oh kok dulu kenapa nggak terpikir seperti ini ya. Ketika dijelaskan, menjamin orang itu juga mengerti, tapi saya juga lebih mengerti dan jadi lebih ingat. Bahkan ada yang saya ingat, saya pernah nonton video juga penjelasan tentang itu, yang sudah bertahun-tahun lalu, tiba-tiba saya ingat, oh saya pernah nonton ini, penjelasannya seperti ini, dan itu disampaikan kepada orang itu, dan dia mengerti menurut yang dia sampaikan. Jadi penting untuk mengajarkan itu kepada orang lain, karena berkat ganda seperti yang Kak bilang, bukan hanya menolong kita jadi lebih mengerti, kita juga lebih ingat, kemudian kalau ada pertanyaan yang sama kita juga lebih bisa menjelaskan, tapi menjadi saksi juga ya secara langsung atau tidak langsung kita memberikan kesaksian bagi orang lain. Kita memberikan pemahaman tentang Alkitab kepada orang lain dan juga tentang Allah kepada orang lain. Dan itu jadi berkat juga bagi mereka. Oke. Dan secara ilmiah memang ada cara kerja otak ya, bagaimana ketika kita share atau ketika kita ajarin kepada orang lain itu kayak ditulis ulang gitu di otak kita, sehingga kita bisa lebih mengingat, bisa lebih mengerti. Satu pertanyaan yang agak menyimpang gitu pendeta ya. Kalau gitu apakah kita belajar Alkitab untuk ngajar aja gitu, supaya kita istilahnya kayak ngajarin orang lain biar kita selalu ingat? Ada.
Ini Alkitabnya. Saya lupa ayatnya di mana. Tetapi dikatakan bahwa kau dengarlah kepada orang Farisi apa yang mereka ajarkan, ikuti. Jadi kan orang Farisi kan memang dia belajar untuk mengajar. Apakah mereka melakukan itu hal yang terpisah gitu ya. Tapi memang maksudnya dalam arti betul ada dorongan ataupun ada sebuah kewajiban bagi seseorang untuk belajar supaya dia bisa mengajar. Itu kewajiban yang paralel dengan mempraktekannya. Gitu. Jadi kalau tadi ditanya apakah memang kita perlu ya udahlah, mungkin salah satu teknik untuk menipu pikiran ataupun untuk hacking our mind gitu supaya kita bisa mengerti adalah setiap kali saya mau belajar Alkitab, asumsi adalah saya mau ajarkan ini kepada orang lain. Dengan sendirinya pasti akan bisa lebih mengerti karena memang dikatakan ada yang bilang kan if you cannot explain it simply, you simply don't understand. Kalau kau tidak bisa menjelaskannya dengan sederhana, ya sederhananya kau nggak ngerti gitu kan. Itu jadi kadang-kadang kita mau konsep ya tadi kan trinitas lah, soal hari Sabat lah, soal ketuhanan lah, soal akhir zaman apa segala. Kalau itu hanya pasif saja kita terima, nah, itu kan belum tersintesis dengan baik. Sehingga kalau kita mau saya tujuannya adalah mengajar, itu pasti lebih baik dan mendapatkan berkat ganda supaya kita bisa lebih mengajar. Dan itu ada banyak kali. Ya tadi kalau kembali kepada kutipan di awal kan, kamu harus mengajarkannya. Nah, bagaimana kita bisa mengajar kalau kita tidak mengerti? Tadi kan dalam Ulangan pasal 6 kan, kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu. Kenapa? Karena memang ada sebuah rangkaian antara belajar lalu kemudian mengajar, sehingga ada sebuah rantai yang tidak terputus kepada baik itu generasi berikutnya kalau soal waktu ataupun kepada orang-orang lain kalau di dalam satu waktu gitu. Jadi bukan cuma kita aja, tapi online juga bisa mengerti. Dan harus dibuat sedemikian rupa supaya mereka mengerti dan bisa mengajar. Bukan cuma mengerti aja. Makanya ini kita juga kalau di dalam cara Yesus juga, dia mengajar kepada orang banyak, tapi dia juga mengajarkan kepada murid-murid supaya murid-murid paham dan mereka bisa mengajar kepada orang-orang lain. Jadi ada perbedaan dan ada tentunya berkat tersendiri bila mana itu yang dilakukan. Dan ini pemuritan ya, discipleship ya. Jadi bagaimana ketika kita belajar, kita mengajar, tapi juga kita harus bersedia untuk diajar gitu. Beberapa pelajaran yang lalu kan kerendahan hati, kesombongan versus kerendahan hati. Jadi bukan artinya saya mau belajar untuk bisa ngajarin orang gitu. Ya di satu konsep mungkin betul tadi supaya kita lebih ngerti, tapi kalau kita udah tujuannya itu kita mungkin ujung-ujungnya jadinya nyari-nyari kesalahan orang lain gitu, daripada kita mau belajar, mau diajar dan mau untuk sharing atau mau mengajar juga. Oke. Tadi di awal Pendeta Wilson katakan kalau misalnya kita olahraga, kita bisa merasakan benefitnya apa untuk kita, dan akhirnya kita terdorong untuk mau olahraga lagi dan secara konsisten gitu untuk terus melakukannya. Ketika kita mempelajari Alkitab, apakah kita merasa bahwa memang firman Tuhan ini punya kuasa di dalam kehidupan kita, punya manfaat di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan merasakan itu dia manis istilahnya ya, manis dan enak untuk kita mau pelajari setiap hari secara konsisten. Pengalaman pribadi lagi nih Bang, bagaimana firman Tuhan atau Alkitab ini manis bagi kehidupan Abang, walaupun kadang-kadang isinya banyak juga yang teguran. Seperti itu. Ya, saya sedang pendalaman Alkitab. Kebetulan saya lagi di buku Kejadian. Kejadian belasan cerita tentang Abraham. Nah, waktu saya baca buku Kejadian tentang Abraham itu, kalau dulu saya udah tahu kita semua tahu ceritanya, tapi ketika saya dalami ternyata, wah seru juga ya, bahwa Tuhan itu tidak menyerah sama Abraham. Bahkan Tuhan tidak tanya Abraham mau kasih apa, tapi Tuhan selalu janji kasih Abraham. Dan bahkan ketika Abraham gagal untuk percaya sama Tuhan, Tuhan masih pegang janjinya gitu kan. Terus saya pikir, oh iya ya, ternyata Tuhan kita itu baik gitu. Jadi saya menempatkan diri saya di posisi Abraham, lalu saya kan, wah Tuhan itu luar biasa sama saya. Jadi ketika saya semakin mempelajari Alkitab lebih dalam lagi, saya semakin lebih
lebih memahami siapa Tuhan itu, dan akhirnya itu menolong saya untuk lebih percaya kepada Tuhan dan merasakan damai dalam hidup saya. Jadi sama seperti Abraham, dia harus puluhan tahun struggling, tapi dia memilih untuk percaya sama Tuhan. Dan kadang-kadang ada doa-doa saya yang belum Tuhan jawab, tapi ketika saya merefer back sama cerita Abraham ini, saya dikuatkan bahwa Tuhan itu setia dalam janjinya. Tuhan berjanji secara sepihak kepada Abraham, dan Tuhan berjanji sepihak kepada saya bahwa dia akan memberkati saya dan melindungi saya. Jadi membaca Alkitab itu membuat Alkitab itu sesuatu yang menyenangkan buat saya untuk saya pelajari. Aku ingat ada beberapa sih Kak, dari yang pernah aku rasakan. Pernah di titik aku rasa kayak disalah mengerti orang lah gitu. Sampai akhirnya seperti rasanya ini kok semua orang marahin saya seperti itu. Kenapa ya? Saya rasa tersudutkan, kemudian tapi saya merasa saya tidak lakukan hal yang dituduhkan itu. Kemudian ketika saya berdoa, sepertinya Tuhan nggak langsung jawab seperti itu. Tapi pada akhirnya ketika ada jawaban doa dari Tuhan, ketika akhirnya Tuhan memberikan kelepasan, kemudian ada jalan keluar yang tidak pernah saya pikirkan, malahan jalan keluar yang saya pikir nggak terjadi, tapi ada ya jalan yang seperti ini ya, yang Tuhan kasih, dan di situ saya rasa wah Tuhan itu memang benar-benar janji Tuhan itu manis, apa yang Tuhan bilang. Dan ketika dia berjanji memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi tantangan dan cobaan itu tidak pernah melebihi kekuatan kita, karena dia tahu kita bisa lewatin itu. Dan ketika memang saya juga pernah rasa ketika seperti jalannya udah buntu ini, tidak ada jalan lagi, Tuhan kasih jalan. Dan juga ketika saya merasakan ini yang saya rasa paling manis sih pengalaman. Ketika saya pernah salah paham dengan orang dekat saya, itu saya rasa kayak orang ini saya rasa sudah berkorban banyak nih ke orang ini, tapi kok dia nggak ngerti-ngerti gitu, tidak mau berubah, tidak mau mengerti. Bahkan di pikiran saya sudah sangat negatif, saya berpikir, wah orang ini toksik gitu bahasanya ini, udah nggak ada benefit lagi buat saya ini. Tapi saya mau tinggalin, saya sayang sekali, saya sayang banget dengan orang ini. Dan kalau saya tinggalin, saya rasanya, wah ini orang mungkin akan lebih hancur dan sebagainya. Ada beban tersendiri. Tapi kalau saya tetap stay dengan orang ini, malah sayanya yang rasa hancur seperti itu. Sampai di titik dimana ketika saya sudah rasa mau menyerah, Tuhan ajarkan saya bahwa orang toksik yang kamu lihat, ya itulah kamu. Seperti itu. Tapi bayangkan kalau dulu saya melihat kamu seperti kamu melihat orang ini, dan saya memilih, saya rasa seperti Tuhan ngomong, dan saya memilih saya tidak mau mati untuk kamu, nanti kamu jadi apa? Jadi ketika saya mengerti bahwa ternyata ternyata kasih Tuhan itu sebesar ini. Saya saja masih mengeluh dengan orang lain, tapi Tuhan mengasihi saya dengan bahkan tidak ada pikiran untuk berpikir saya toksik. Tapi Tuhan memilih untuk mau menyelamatkan saya, dan manisnya kasih Tuhan itu saya rasa ketika saya mau belajar untuk menderita untuk orang lain. Seperti itu Kak. Oke, thank you. Dan semua yang sudah dibagikan ini seperti kalau 5 gadis bijaksana itu punya minyak gitu ya. Punya pengalaman yang gak bisa di-share ke orang lain. Maksudnya ya mungkin bisa di-share, tapi harus dijalani sendiri gitu. Perjalanan iman, pengalaman iman itu harus dijalani sendiri sehingga kita bisa merasakan betapa manisnya bersama dengan Tuhan itu. Kalau dulu teman saya pernah ada bilang satu ayat, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu gitu kan. Ya kita harus mengecap sendiri bagi diri kita sendiri, nggak bisa orang lain yang makan terus kita rasain oh ya baik, oh ya manis gitu. Tapi kita harus mengecap bagi diri kita sendiri betapa baiknya Tuhan itu. Mungkin ini yang terakhir untuk pendeta. Kadang-kadang ketika kita belajar Alkitab banyak yang kita nggak ngerti juga kan ya pendeta ya. Banyak hal yang membingungkan atau yang nggak mengenakan. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan tafsiran yang benar memang. Karena kadang-kadang ketika kita baca, jangan-jangan kita salah lagi menafsirkan ayat atau pasal tersebut. Jadi ini kita harus bedakan dua hal, dalam arti pengertian secara kognitif dan pengertian secara
mungkin lawannya menerima ya secara pengalaman. Dalam arti begini, ketika kita melihat di dalam banyak kejadian di Alkitab, banyak orang ketika dia tidak bisa menjawab atau ada sesuatu yang mau dibagikan, apa jawaban mereka? Adalah datang dan lihat. Ya, seperti wanita di sumur gitu kan, datang dan lihat apakah ini Mesias. Lalu ketika murid-murid Yohanes Pembaptis lalu memanggil Petrus gitu kan, datang dan lihat apakah ini benar Mesias. Jadi seringkali kalau memang kita nggak mengerti, saya bukan mengatakan datang dan lihat belajar dari saya karena saya sudah mengerti, ya enggak juga. Ya, datang dan lihat kepada Alkitab itu sendiri. Itu satu hal. Lalu kemudian yang kedua adalah datang dan lihat ini juga bisa diartikan ketika kita tidak mengerti, ya memang kita harus datang dan lihat. Dalam arti datang kepada Tuhan dan lihat bagaimana ini akan dijelaskan. Bagaimana itu akan dijelaskan, baik itu di dalam pengalaman, baik itu di dalam providence ataupun penyediaan-penyediaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan kita akan baru oh ya, ini seperti ini. Nah, itu kalau bicara soal pengalaman. Tapi kalau bicara soal kognitifnya, yang memang tidak bisa dipungkiri, kita perlu belajar macam-macam ya, perlu belajar exegesis itu apa, perlu belajar mungkin bahasa asli, harus tahu cara buka concordance, atau yang paling banternya kita harus tahu bagaimana mengetik di begitu banyak AI ini, ChatGPT lah, Cloud lah, Gemini, ya semua kan ini bisa menjadi sebuah cara untuk paling tidak kalau ini bukan dari sisi pengalaman dan kerohanian, tapi kalau dari sisi pengetahuannya, begitu banyak cara kita bisa mengetahui, apa ini bahasa aslinya, apa tafsiran orang, apa tafsiran daripada ini, apa argumennya, apa counter argumennya. Itu sebenarnya tidaklah ada alasan, paling tidak di zaman ini, untuk bilang kita tidak tahu. Paling yang bisa kita bilang tidak tahu adalah, saya tidak tahu mana yang benar. Nah, karena semua bilang ini begini. Ya balik lagi, kalau itu udah mandek di sini, ya kita datang dan lihat. Tuhanlah yang akan menunjukkan mana yang benar. Karena bila mana itu yang menjadi permintaan daripada orang, daripada manusia, daripada umat Tuhan kepada Tuhan, ya Tuhanlah yang akan memberikan pengertian itu sendiri. Oke, terima kasih Pendeta. Dan dari semua diskusi yang kita sudah lakukan mengenai cara mempelajari Alkitab, baik bagaimana kita berkomitmen waktu, bagaimana kita menyediakan satu tempat yang terpisah, yang kudus, dan bagaimana kita ketika kita belajar langkah-langkahnya, caranya, dan bagaimana kita membagikan kepada orang lain, karena itu akan menjadi berkat yang khusus. Bahkan ketika kita merasakan sendiri pengalaman mempelajari Alkitab, itu akan menjadi hal yang satu pengalaman yang manis perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, Neta? Jadi kesimpulannya adalah bahwa mempelajari Alkitab itu perlu ada sebuah niat dan komitmen. Lalu kemudian niatnya terhadap apa? Apakah terhadap waktu, terhadap tempat, terhadap sebuah konsep yang kita ingin lakukan, atau terhadap tujuan kita maunya untuk belajar ataupun mengajar. Tapi paling tidak ketika kita datang itu harus ada sebuah intensionalitas yang ada. Saya datang kepada Alkitab, kepada sebuah awal ataupun kelanjutan daripada hubungan saya dengan Tuhan. Dan hanya hubungan inilah yang memang bisa dibagikan. Kalau tadi mundur ke pertanyaan terakhir tadi, kita hanya bisa mengajarkan apa yang kita sudah pahami. Kita hanya bisa saksikan apa yang sudah kita alami. Selebihnya, ya belajarlah daripada Alkitab, gitu kan? Kalau saya belum pernah mengalami ini, tapi ada loh kisahnya di Alkitab ini seperti ini. Saya belum pernah mengalami hal ini, tetapi ada tokoh-tokoh yang pernah mengalami. Atau saya tidak tahu apa jawabannya ini, tapi Alkitab menjawab ini cara menjawabnya. Nah, jadi ketika kita bisa mempelajari Alkitab dan bisa mengintegrasikan kedua hal itu, baik itu hal yang bersifat personal dan pribadi untuk kesehatan rohani kita, dan bagaimana kita bisa membagi kepada orang lain, nah itulah sebenarnya kulminasi daripada perjalanan mempelajari Alkitab ini. Terima kasih Pendeta Wilson, Bang Glenn, dan juga Emi, kita sudah berdiskusi bersama. Dan teman-teman, kalau misalnya masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, bagaimana mempelajari Alkitab ataupun sepanjang triwulan ini membangun hubungan dengan Tuhan, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya.
Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Gute Mayedi. Terima kasih Pendeta. Shalom ya. Shalom. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, Pendeta, ada pertanyaan dari Gisesa Channel. Pertanyaan mengenai mengenal Allah. Apakah Allah yang kita sembah sama dengan Allah dari agama lain? Ya, terima kasih Yola. Mungkin saya tidak langsung menjawab apa yang ditanyakan, tapi saya mau coba menjelaskan siapa Allah yang kita sembah. Itu dulu poinnya ya, nanti bisa dilihat sama nggak dengan yang agama lain sembah. Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa Allah yang kita sembah ini eksistensinya adalah Allah Tritunggal. Ini kita bisa lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya, saya tidak menjelaskan lebih jauh, tapi saya mau katakan begini. Kita menyembah satu Allah yang eksistensinya adalah Allah Tritunggal. Yaitu tadi dijelaskan di sana Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang merupakan sebuah kesatuan di dalam penyembahan sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang pernyataan kasih-Nya dinyatakan melalui kehadiran Yesus sebagai manusia. Nah, kenapa Allah harus menjadi manusia? Karena Allah Maha Kasih, Allah memberikan kebebasan kepada manusia, tapi sayangnya manusia menyalahgunakan kebebasan itu. Sehingga manusia harus menanggung akibat kesalahannya, yaitu kematian. Nah, gantinya manusia yang mati, maka Allah yang Maha Kasih itu mengambil inisiatif untuk mengambil alih kematian itu. Tapi kan Allah tidak bisa mati. Itu sebabnya Allah harus menjadi manusia supaya Dia bisa mati sebagai kematian yang menggantikan manusia yang harusnya menanggung kesalahannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Allah yang kita sembah adalah Allah yang melalui kasih karunia telah memberikan kepastian keselamatan kepada kita. Ini kita bisa lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi ini adalah Allah yang kita sembah. Allah yang menyelamatkan, dan keselamatannya itu adalah sebuah kasih karunia. Apa arti kasih karunia? Inilah sebuah pemberian yang meskipun kita tidak layak untuk menerimanya, tapi Allah tetap memberikan kita sehingga kita bisa untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu kembali. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Allah yang kita sembah sama dengan Allah yang lain? Nah, teman-teman mungkin bisa lihat bagaimana konsep Allah yang agama lain sembah. Apakah Allah yang disembah itu adalah Allah dalam eksistensi Trinitas, sama seperti yang kita imani? Kemudian apakah Allah yang Trinitas itu kemudian mengutus atau memberikan dirinya, Yesus, untuk menjadi manusia supaya bisa mati demi keselamatan ciptaannya. Nah, kita tidak melihat bahwa Yesus ini tokoh agama, bukan. Tapi dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Mungkin agama lain memiliki tokoh agama, tapi Yesus yang kita sembah bukanlah tokoh, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan yang ketiga, ini poin yang paling penting juga, bahwa keselamatan yang Allah yang kita sembah berikan adalah sebuah kasih karunia. Nah, kalau ini ada di dalam konsep agama lain dalam penyembahan Allah yang mereka sembah, maka artinya sama. Tapi kalau beda, inilah perbedaannya. Kira-kira itu yang saya boleh sampaikan. Baik, terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Semoga ini menjawab ya bagi Gisesa Channel. Selanjutnya ada pertanyaan dari Marlen Tanasaleh. Ya. Apakah keyakinan kepada Tuhan yang lahir dari kesadaran akan ketidaksempurnaan diri, namun berkembang menjadi keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil, tidak ada yang bisa menjatuhkan, dan tidak ada yang tidak dapat saya lakukan selama Tuhan memimpin dan menyertai saya, bisa dianggap sebagai kesombongan rohani? Menarik nih Pendeta.
Iya, jadi memang kita agak sulit bedakan mana saatnya kita beriman dan mana saatnya kita menyombongkan diri kita dalam konteks kerohanian. Tapi saya pikir pertanyaan yang disampaikan ini bukanlah merupakan sebuah kesombongan, tetapi ini lebih kepada iman dan keyakinan yang berpusat kepada Allah. Jadi kalau saya boleh gunakan termnya ini adalah godly confidence. Tadinya dia tidak memiliki kepastian keselamatan, tetapi kemudian dia percaya pada Tuhan. Dalam imannya yang bertumbuh itu, dia menjadi semakin kuat dan dia yakin bahwa apapun bisa dia lakukan, apapun akan bisa dia hadapi ketika dia bersama dengan Tuhan. Saya pikir ini bukan sebuah kesombongan, tapi ini adalah bentuk dari iman yang bertumbuh dalam kehidupan seseorang. Bayangkan tadinya dia hidup dalam ketidakpastian, tapi ketika dia mengenal Tuhan, imannya bertumbuh dan dia semakin dekat dengan Tuhan, dia semakin yakin bahwa Tuhan adalah pusat dari kehidupannya, sumber kehidupannya. Tuhan yang akan menolong dia dalam menghadapi kehidupan yang dia hadapi. Jadi kita akan lihat mungkin dalam menjawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Lihat kata terakhir ya, jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi di dalam proses pertumbuhan iman seseorang ini kan melalui fase-fase yang kalau dia arahnya ke atas, dia akan terus meningkat ke atas. Nah, di dalam pertanyaan ini bukan sebuah kesombongan yang ditampilkan, tetapi ini merupakan sebuah bukti bahwa imannya telah bertumbuh dan keyakinannya kepada Tuhan semakin kuat. Sehingga dia berani katakan atau dia bisa mengatakan dengan tegas ya bahwa apapun seperti Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Nah, jadi ini bukan mengandalkan dirinya untuk menanggung sesuatu, tapi dengan catatan segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kepadaku kekuatan. Kemudian yang kedua yang kita perlu ingat ya di dalam menjawab pertanyaan ini, bahwa tidak ada yang mustahil. Ini bisa juga menjadi hal yang sifatnya alkitabiah. Kenapa? Kita perhatikan begini, selama subjek utamanya adalah kuasa Tuhan, bukan diri sendiri, maka ini bukan sebuah kesombongan diri, tetapi justru ini adalah menunjukkan bahwa sumber kekuatan, sumber segala hal yang dia lakukan dalam kehidupannya di dalam dunia ini, itu datang dari Tuhan yang memberikan pada dia kekuatan. Itu sebabnya saya mau ajak kalian untuk baca lagi. Dalam Roma pasal 8 ayat 31. Roma yang ke-8 ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, apakah ini sebuah kesombongan? Jika Allah di pihak kita, siapa yang mau melawan kita? Ini menunjukkan bahwa kebalikannya juga ya. Kalau Allah nggak di pihak saya nggak bisa melawan siapapun. Saya tidak bisa menghadapi siapapun. Tapi selama Allah di pihak saya, nggak ada yang saya perlu khawatirkan. Karena bukan saya yang akan menghadapi itu. Tapi Tuhan yang ada bersama saya lah yang akan menolong saya menghadapi permasalahan itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ini yang kita juga perlu pikirkan. Keyakinan bahwa Tuhan akan bersama dengan kita, ini juga menjadi sebuah hal yang sangat penting. Saya mau ajak sekali lagi Yola untuk baca Amsal pasal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Iya.
Ini bicara mengenai inilah kesombongan itu. Ketika seseorang merasa sanggup menghadapi persoalan kehidupan, menghadapi tantangan hidupnya, tanpa ada kekuatan yang menopang dia, ini kan sebuah kesombongan. Nah, di dalam pertanyaan ini, dia menjadi berani, menjadi lebih percaya diri, ini bukan karena dia bertambah-tambah dalam pengetahuan, tetapi karena dia semakin terhubung dengan Tuhan, semakin bertumbuh dalam iman, itu sebabnya dia menjadi semakin percaya diri bahwa dia akan sanggup hadapi apapun karena Tuhan menolong dia. Jadi kesimpulannya adalah pertanyaan ini bukanlah menunjukkan sebuah kesombongan, tetapi justru ini menunjukkan godly confidence. Percaya diri yang tinggi oleh karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Sama seperti kalau saya berjalan dalam sebuah perjalanan yang gelap di malam hari, mungkin saya nggak percaya diri karena saya nggak tahu ada apa yang akan saya hadapi, apakah ada binatang buas, apakah ada jurang. Tetapi kalau saya berjalan bersama dengan orang yang ahli dalam situasi yang sulit, ya, misalnya guide ketika kita sedang naik gunung yang kita tidak tahu medannya, kita percaya diri bukan karena kita tahu medannya, tapi karena kita berjalan bersama dengan orang yang tahu medannya. Kira-kira itu yang kita bisa pahami. Terima kasih banyak Pendeta untuk penjelasannya. Dan teman-teman, kalau masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita sepanjang triwulan ini, jangan ragu-ragu, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, kita bersama doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan, Kamu masih bersama dengan kami, terutama di dalam pelajaran kami tentang bagaimana mempelajari Alkitab ini. Biarlah Kau berikan hikmat kebijaksanaan yang kami butuhkan, sehingga kami boleh mempelajari itu bagi diri kami sendiri, tetapi juga boleh membagikannya kepada orang lain, melalui kesaksian ataupun pengajaran-pengajaran yang kami sendiri sudah boleh pelajari. Dan kami semua yang ada di tempat ini, begitu dengan para pemirsa dimanapun dan kapanpun yang menyaksikan. Dalam jodoh harapan kami, dalam Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson, Bang Glenn dan juga Amy, kita sudah berdiskusi bersama. Baca Alkitab dan berdoa, maka engkau akan bertumbuh. Bukan hanya secara kehidupan kita, kehidupan kerohanian kita sustain di dalam Tuhan, tetapi juga kita memiliki otot-otot iman yang dapat memampukan kita bertahan di dalam, bahkan bertumbuh di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.